Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perancangan basis data yang mana kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Nah, pada pembahasan tentang perancangan basis data sebelumnya, sudah ada 3 poin yang sudah kita bahas. Yang pertama ada basis data relasional, yang kedua ada atribut tabel, yang ketiga ada domain dan tipe data. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan ketergantungan fungsional dan normalisasi data. Nah, apa tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini? Yang pertama, diharapkan Anda nantinya bisa tahu pengertian dari kebutuhan fungsional itu apa, atau KF, nanti disingkat dengan KF. Kemudian bisa mengidentifikasi atau menentukan KF pada suatu tabel. Kemudian diharapkan yang ketiga adalah Anda bisa melakukan normalisasi tabel dengan mengacu pada 3 kriteria. Yang pertama, lossless joint decomposition, yang kedua dependency preservation, yang ketiga ada Boy's code normal BCNF, tapi kalau misalnya alternatif lainnya selain BCNF bisa pakai normal tahap ketiga. Nah, yang pertama, mari kita sama-sama membahas tentang ketergantungan fungsional. Apa yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional, atau saya singkat dengan KF, atau disingkat dengan KF. Nah, di sini dimisalkan tabel T, ada sebuah tabel yang namanya tabel T, dia memiliki dua atribut. Atribut yang pertama itu atribut A dan atribut kedua itu atribut B. Nah, di sini didefinisikan tabel tersebut memiliki sebuah ketergantungan fungsional, di mana notasi untuk menuliskan ketergantungan fungsional atau KF bisa dilihat pada poin kedua slide keempat. Nah, di situ notasinya atribut A, kemudian ada tanda panah, kemudian atribut B. Apa maksud dari notasi ini? Atau kalau kita tuliskan KF-nya A, panah B, seperti pada poin kedua, maka maksudnya adalah atribut A, nilai dari atribut A secara fungsional menentukan nilai atribut B. Jadi apa nilai yang ada di atribut A, itu dia menentukan nilai apa yang ada di atribut B. Nah, ini sebenarnya sama dengan jika maka. Jadi jika A maka B. Nah, jika apa nilai apa yang ada di kata setelah jika, maka di kata setelah maka itu dia nilainya sama dengan atau dipengaruhi oleh nilai yang ada di atribut A ini. Nah, atau bisa juga diartikan seperti ini. Nilai B secara fungsional tergantung pada nilai A. Jadi nilai B itu bergantung pada nilai atribut A-nya seperti apa. Nah, itu maksud dari notasi KF seperti ini. Nah, jadi nanti di selanjutnya cara menuliskan notasi KF adalah seperti poin kedua ini. Nah, bagaimana cara menentukan sebuah KF? Salah satunya seperti ini. Jadi bisa dilihat apabila diidentifikasi atau diberikan 2 record atau 2 baris data, misalnya ada baris data pertama atau R1, kemudian ada baris data kedua R2 dalam tabel T, di mana diketahui KF-nya adalah A maka B atau A panah B. Nah, jadi kapan KF ini dinyatakan benar atau memenuhi atau valid? Nah, jika nilai atribut A, jika nilai atribut A pada baris pertama sama dengan nilai atribut A pada baris kedua, maka nilai atribut B juga pada baris pertama itu sama dengan nilai atribut B pada baris kedua. Nah, jika syarat ini memenuhi, maka KF yang kita definisikan itu artinya valid atau benar.
Nah, cara identifikasinya bisa seperti itu. Jadi dicari record yang nilainya sama, kemudian pada 2 baris itu atribut-atribut apa saja yang nilainya sama. Itu bisa dilihat seperti itu. Nah, saya berikan contoh di slide kelima. Bisa dilihat di situ ada sebuah tabel. Tabelnya memiliki 7 baris data dan punya 4 atribut. Ada nama kuliah, NIM, nama mahasiswa, dan indeks nilai. Nah, di sini kita mau identifikasi pada tabel ini KF-nya apa saja. Nah, pada slide 5 sudah bisa dilihat. Di situ tertulis bahwa ada 2 KF untuk tabel slide kelima ini. Ada NIM, nama mahasiswa, artinya nilai NIM itu menentukan nilai nama mahasiswa. Kemudian nama yang kedua, KF yang kedua, nama kuliah dan NIM itu menentukan indeks nilai. Nah, di sini kita mau identifikasi apakah memang KF ini valid atau tidak. Nah, yang pertama ini kita bisa pakai aturan pada slide keempat tadi bahwa kita bisa membuktikan apakah valid atau tidak dengan mengidentifikasi baris yang sama. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya baris pertama dan baris ketiga itu dia memiliki NIM yang sama. Nah, kapan KF ini valid? Apabila baris R1 dan R3 pada atribut nama mahasiswanya juga memiliki nilai yang sama. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata baris pertama dan baris ketiga itu nama mahasiswanya juga sama. Nah, itu artinya bahwa KF pada poin pertama itu adalah valid. Karena di sini sama, itu artinya NIM mahasiswa menentukan nilai dari nama mahasiswa, atau nama mahasiswa ini bergantung dari variabel atau data NIM yang ada di tabel NIM. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak dibalik saja? Jadi misalnya, kenapa tidak dituliskan seperti ini? Nama MHS atau nama mahasiswa itu mempengaruhi nilai NIM. Nah, atau bisa juga dibaca nilai NIM itu bergantung dari nilai nama mahasiswa. Nah, ini kalau dilihat notasinya sebenarnya saling, cuman tinggal dibalik, atributnya ini sama, tetapi ini sebenarnya sebuah KF yang berbeda. Nah, kalau KF yang pertama ini saya bisa katakan valid, yang KF kedua ini saya katakan tidak valid. Kenapa bisa demikian? Karena di sini kita bisa lihat bahwa jika notasinya seperti ini, maka NIM itu, jadi nilai dari NIM ditentukan dari nama mahasiswa. Nah, kita bisa bayangkan atau analisis di contoh di keadaan real. Jadi sebenarnya yang menentukan nilai dari nama mahasiswa itu tergantung dari NIM-nya. Jadi contohnya di sini kalau NIM-nya 10001, maka nama mahasiswanya Ali Akbar. Kalau NIM-nya 10004, maka nama mahasiswanya Indah Susanti. Nah, kalau misalnya apakah ada kemungkinan nama dari mahasiswa itu sama? Ya, ada kemungkinan. Jadi misalnya bisa saja ada juga nama mahasiswa yang namanya misalnya Ali Akbar, tetapi dia NIM-nya berbeda. Misalnya di sini saya tambahkan baris selanjutnya. Misalnya ini bisa saja kemungkinan terjadi 1000003, namanya juga sama-sama Ali Akbar. Nah, pada saat ada data baru seperti ini, maka KF yang ini yang saya tambahkan, KF nama mahasiswa mempengaruhi nama NIM itu tidak valid lagi. Kenapa demikian? Jadi bisa dilihat di sini, kalau KF-nya seperti ini, maka cara bacanya nama mahasiswa itu mempengaruhi nama NIM. Nah, bisa dilihat di sini Ali Akbar itu 1001, yang di bawah
yang saya tambahkan Ali Akbar, NIM-nya 10003. Ini artinya namanya itu tidak berpengaruh terhadap NIM. Nah, makanya KF ini tidak benar atau salah, atau tidak valid. Nah, kalau misalnya saya tambahkan data seperti ini, kemudian saya lihat KF ini, NIM-nya dia menentukan nama mahasiswa. Jadi bisa saja ini 1001, nama mahasiswanya Ali Akbar, 1003, ya walaupun nama mahasiswanya juga sama-sama Ali Akbar, tetapi NIM-nya dia unik, seperti ini. Jadi mungkin bisa juga disimpulkan bahwa sebuah atribut yang terletak sebelum anak panah itu dia harus sifatnya unik, seperti itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ada nama kul dan NIM, dia menentukan indeks nilai. Jadi nama kul dan NIM menentukan indeks nilai. Nah, ini bisa dilihat juga bahwa KF ini valid, karena memang pada kenyataannya seperti itu. Jadi bisa dilihat sini nama kulnya struktur data, NIM-nya 1001, maka indeks nilainya adalah A. Nah, dia struktur data, nama kuliahnya, NIM-nya 1004, nilai indeks nilainya B. Nah, jadi ini dia unik untuk setiap baris. Kemudian bisa dilihat di sini, dia NIM-nya sama-sama 001, tetapi kalau nama mata kuliahnya, nama kulnya bahasa Indonesia, ini bisa indeks nilainya berbeda. Nah, jadi begitu cara menentukan sebuah KF. Nah, bagaimana dengan di slide 6, saya juga ada menuliskan KF yang lain. Jadi KF pertama, nama kul mempengaruhi nilai NIM. Tadi mungkin saya sudah bahas. Ini KF-nya tidak valid. Nah, bagaimana dengan poin kedua atau KF kedua? Nilai NIM menentukan nilai indeks nilai. Nah, mari kita sama-sama lihat. Jadi, nilai NIM itu menentukan indeks nilai. Nah, bisa dilihat di sini, kalau ini valid, maka nilai NIM yang sama, dia harus memiliki indeks nilai yang sama. Nah, contohnya di sini bisa dilihat bahwa pada baris pertama, NIM-nya itu 10001. Indeks nilainya A. Kemudian pada baris lainnya, pada baris ketiga, indeks nilainya 10001. Indeks nilainya malah tidak ada. Kemudian pada baris ke-6, NIM-nya 10001, indeks nilainya B. Nah, ini artinya nilai NIM itu tidak menentukan nilai indeks nilai, atau apa yang ada di indeks nilai itu bukan tergantung dari nilai pada NIM. Nah, kalau demikian contohnya, artinya bahwa KF yang kedua ini juga tidak valid. Nah, bagaimana dengan KF ketiga? Nah, KF ketiga ini sebenarnya mirip-mirip dengan KF pertama tadi. Kalau kita bisa lihat, nah, dia juga tidak memenuhi syarat dari KF itu sendiri. Nah, bisa dilihat di situ nama mahasiswa menentukan indeks nilai. Apakah demikian? Nah, bisa dilihat di sini nama mahasiswa Ali Akbar, baris pertama, indeks nilainya A. Sedangkan Ali Akbar pada baris ke-6 itu indeks nilainya B. Itu artinya indeks nilai tidak dipengaruhi oleh nama mahasiswa. Nah, contoh yang lain misalnya Budi Haryanto. Budi Haryanto pada baris keempat indeks nilainya tidak ada. Kemudian pada baris ke-8 Budi Haryanto indeks nilainya C. Nah, itu artinya bahwa nama mahasiswa tidak mempengaruhi indeks nilai. Nah, ini akan benar kalau misalnya di tabel tersebut nama mahasiswanya Ali Akbar, dia indeks nilainya semuanya A, tidak mempengaruhi dia ambil mata kuliah apa. Jadi pokoknya kalau namanya Ali Akbar pasti indeks nilainya dapat A. Indeks nilainya A. Nah, kalau misalnya kenyataannya seperti itu atau datanya berbicara seperti itu, maka
KF pada poin ketiga ini benar. Nah, tetapi pada data ini ataupun pada kasus dunia nyata, indeks nilai seseorang pada saat perkuliahan itu bukan bergantung dari nama mahasiswanya. Nah, kalau begitu indeks nilai bergantung dari apa? Jadi nilai indeks nilai itu akan dipengaruhi, nilainya ini akan dipengaruhi dari, ya bisa dilihat dari NIM-nya nilainya apa dan nama mata kuliahnya apa. Nah, contohnya di sini yang tadi KF pada slide 5. Kalau NIM-nya 10001, diambil mata kuliah struktur data, dia data indeks nilainya A. Jadi indeks nilai itu datanya bergantung dari NIM-nya berapa atau nama mahasiswanya siapa dan nama mata kuliahnya apa. Nah, begitupun pada kasus dunia nyatanya, kenyataannya memang seperti itu. Nah, ini dia. Jadi KF nama kul dan NIM indeks nilai, nama mahasiswa menentukan indeks nilai itu non KF atau KF-nya tidak valid. Nah, artinya bisa disimpulkan bahwa untuk tabel contoh slide 5 ini KF-nya hanya ada 2. Yang pertama ada NIM pada nama mahasiswa dan ada nama kul dan NIM itu menentukan indeks nilai. Oke, kita lanjut ke slide ke-8. Kita bahas tentang normalisasi. Setelah membahas tadi tentang ketergantungan fungsional, itu sebenarnya sudah jadi modal pengetahuan untuk bisa lanjut ke pembahasan tentang normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah salah satu proses perancangan basis data. Nah, proses normalisasi adalah proses membuat tabel yang tidak normal menjadi normal. Nah, apa pengaruhnya kalau tabelnya normal? Kalau tabel dalam basis data itu dia normal, maka bisa dikatakan bahwa basis datanya baik. Nah, kalau basis datanya baik, arti bisa sesuai dengan tujuan dari pembuatan basis data itu sendiri. Jadi kalau tabel dalam basis data normal itu artinya tujuan dari basis data yang sudah kita bahas pada topik pertama itu terpenuhi. Nah, kemudian kalau kita lihat kapan basis data itu disebut normal, nah ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria yang pertama adalah lossless joint decomposition, yang kedua ada dependency preservation, yang ketiga ada Boyce code normal atau BCNF atau bentuk normal tahap ketiga. Nah, kenapa di sini pakai atau? Jadi pada kriteria ketiga ini, jika kriteria BCNF tidak terpenuhi, maka minimal tabel tersebut memenuhi bentuk normal tahap ketiga. Jadi bagaimana cara menormalkan sebuah tabel? Ya, caranya jika tabel tersebut sudah memenuhi kriteria yang 3 ini. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya proses normalisasi itu adalah proses membentuk tabel-tabel dalam sebuah basis data yang memenuhi kriteria tabel normal. Nah, untuk menormalisasi bagaimana caranya? Nah, ada 3 tahap yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu proses normalisasi biasanya dilakukan pada sebuah tabel tunggal atau disebut dengan tabel universal atau biasa juga disebut dengan star tabel. Jadi mau pakai istilah tabel tunggal atau tabel universal atau tabel star tabel itu sama saja. Jadi tabel ini maksudnya adalah sebuah tabel tunggal atau tabel universal adalah sebuah tabel tunggal yang memuat semua kelompok data yang saling terkait. Nanti saya kasih lihat contohnya seperti apa. Nah, kemudian dari tabel tunggal itu, jika diidentifikasi bahwa dia tidak memenuhi kriteria-kriteria tabel normal, maka dilakukan proses normalisasi atau biasanya disebut dengan dekomposisi. Dekomposisi ini apa? Dekomposisi adalah proses memecah tabel universal menjadi beberapa tabel, di mana tabel hasil dekomposisi itu dia sifatnya normal atau merupakan tabel yang normal. Jadi keluaran dari proses normalisasi adalah sejumlah tabel, jadi mulanya
tabel tunggal dia tidak normal, dilakukan dekomposisi, kemudian dihasilkan sejumlah tabel yang sudah normal. Nah, kriterianya tabel normal tadi ya tentu saja dilihat lagi apakah dia sudah memenuhi 3 kriteria yang ada pada slide ke-9. Nah, kemudian pada slide ke-10 mungkin ada yang bertanya bahwa kenapa harus tabel universalnya itu atau satu tabel yang memuat seluruh data yang saling terkait perlu dilakukan normalisasi atau kenapa harus didekomposisi. Nah, kembali ke tujuan dari basis data itu sendiri, database yang baik adalah database yang sudah memenuhi tujuan basis data tersebut. Nah, tabel universal itu merupakan tabel yang memiliki beberapa kelemahan. Ini terkait dengan tabel tersebut tidak memenuhi tujuan dari pembuatan basis data. Kelemahan dari tabel universal itu apa saja? Jadi kenapa tabel universal itu perlu dipecah atau didekomposisi? Nah, yang pertama itu ada pengulangan informasi. Kemudian yang kedua ada potensi inkonsistensi data pada operasi perubahan. Yang ketiga ada masalah yang disebut dengan tersembunyinya informasi tertentu. Nah, apa maksud dari ketiga kelemahan tabel universal ini? Mari kita lihat yang mana yang dimaksud. Oke, pada slide ke-11 saya tampilkan sebuah tabel universal, misalnya tabel universal namanya tabel A, dan memiliki 6 atribut. Jadi ada atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, nama kuliah, dan indeks nilai. Nah, kriteria yang pertama atau masalah dari tabel universal yang pertama itu adalah adanya pengulangan informasi. Yang mana disebut dengan pengulangan informasi, ya bisa kita lihat di sini bahwa pada baris pertama, kedua, ketiga untuk atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir itu sebenarnya nilainya sama saja. Nah, ini ada terjadi pengulangan informasi. Nah, ini kalau kita kembali ke tujuan basis data, dia tidak memenuhi yang namanya space. Jadi dia membutuhkan penyimpanan yang lebih, sedangkan basis data diharapkan penyimpanannya lebih sedikit atau diusahakan seminimal mungkin. Kemudian pada baris kedua dan pada baris keempat dan pada baris kelima itu juga isi data dari atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir itu sama. Nah, di sini terjadi pengulangan informasi. Ini kelemahan tabel universal yang pertama. Nah, itu kan solusinya kalau misalnya memang datanya sama, kenapa tidak ditulis satu kali saja, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan potensi inkonsistensi data. Nah, apa yang dimaksud dengan inkonsistensi data? Jadi, tabel universal itu berpotensi datanya tidak konsisten. Yang mana yang disebut dengan tidak konsisten? Nah, kalau kita definisikan tidak konsisten itu artinya kan berubah-berubah. Nah, apa maksudnya berubah-berubah di sini? Nah, di situ saya misalkan, nah tadi yang tabel universal yang pertama untuk baris pertama, kedua, ketiga yang NIM-nya 10001, mahasiswanya itu tinggalnya di Jalan Dago. Nah, misalkan pada tabel ini dilakukan perubahan data, jadi nama mahasiswa Ali Akbar ini dia alamatnya berubah jadi Jalan Merdeka. Nah, kalau misalnya dia berubah seperti itu, maka otomatis kita harus melakukan perubahan alamat pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, ini dimisalkan. Nah, bisa saja alamat mahasiswa yang dirubah itu ada baris yang semestinya berubah, tetapi misalnya karena kekeliruan atau karena misalnya penginput datanya lupa mengubah, maka bisa saja terjadi seperti ini. Jadi hanya baris pertama dan baris kedua yang dirubah, baris ketiganya tidak dirubah, masih menggunakan alamat yang lama. Nah, ketika terjadi kesalahan seperti ini, maka dia dikatakan bahwa datanya tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena ada nama mahasiswa, ada NIM yang sama, tetapi ternyata alamat tempat tinggalnya berbeda.
Nah, kalau di dunia real ini kan mestinya sama, NIM-nya 10001, ya tempat tinggalnya juga sama dengan data yang lain. Jadi mestinya di sini 10001 ya tinggalnya juga di Jalan Merdeka, karena ini merupakan mahasiswa yang sama, seperti itu. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini, ada baris data yang ternyata tidak dirubah atau dia terlewat seperti itu, dilakukan perubahan, maka bisa dikatakan bahwa data pada tabel ini tidak konsisten karena ada data yang berbeda yang semestinya sama dengan baris data yang lain. Nah, ini dikatakan bahwa tabel universal itu dia sangat berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Nah, masalah yang ketiga adalah pada tabel universal, ketika semua data dituangkan dalam satu tabel, itu tersembunyinya informasi tertentu. Jadi ada informasi yang tersembunyi. Apa maksudnya? Nah, pada slide ke-14 dilihat di situ bahwa mahasiswa dengan NIM, misalnya ada mahasiswa yang memiliki NIM 10003 atas nama Bima Sakti, dia tidak tercantum dalam tabel yang ada, padahal dia sebenarnya tercatat sebagai mahasiswa. Namun misalnya Bima Sakti ini, nama mahasiswa Bima Sakti, dia lagi cuti. Nah, kalau lagi cuti kan artinya jika diinputkan datanya ke dalam tabel universal A ini, dia tidak akan memiliki nama kuliah, data nama kuliah dan indeks nilai, karena mahasiswa ini tidak sedang memprogram mata kuliah apapun, kan lagi cuti. Nah, data Bima Sakti tidak akan ada di dalam tabel karena ada beberapa atribut yang dia tidak ada nilainya, maka tidak dimasukkan ke sini. Nah, ini yang dikatakan bahwa tabel universal itu dia berpotensi ada informasi tertentu yang tersembunyi. Jadi tidak ada dituliskan di sini NIM-nya 103 atas nama Bima Sakti, alamatnya apa, tanggal lahirnya apa, karena misalnya kasusnya dia lagi cuti sehingga dia tidak terdaftar di dalam perkuliahan pada semester tertentu, maka datanya tidak ada. Padahal mahasiswa ini dia memiliki ya data mahasiswa atau harusnya tercatat di dalam database. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi kira-kira contohnya dari permasalahan-permasalahan dari tabel universal. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tabel universal atau tabel yang isinya kelompok data yang saling terkait itu semestinya dilakukan normalisasi atau dipecah-pecah menjadi beberapa tabel yang nanti sifatnya tabelnya sudah normal. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi tabel universal A itu tidak normal atau semua tabel universal itu sebenarnya bukan merupakan tabel yang normal. Nah, tabel universal tadi harus melewati yang namanya proses normalisasi untuk menghasilkan database atau kumpulan tabel yang baik. Nah, proses normalisasi itu apa? Yang tadi sudah dibahas pada slide sebelumnya, bahwa dekomposisi itu adalah memecah tabel-tabel normal dengan mempertimbangkan KF atau ketergantungan fungsional. Kemudian kriteria yang kedua, tabel yang ideal, dia hanya memiliki satu KF. Nah, tadi contohnya di slide 6, jadi kita punya sebuah tabel universal di situ. Slide 5 maksud saya, ada tabel universal dengan 4 atribut, nama kul, NIM, nama mahasiswa, dan indeks nilai. Setelah diidentifikasi ternyata KF-nya ada 2. Nah, bisa dilihat di sini ciri-cirinya bahwa tabel ini bukan merupakan tabel yang normal. Karena bukan tabel yang normal, berarti tabel ini masih bisa dipecah lagi menjadi beberapa tabel yang nanti kemudian dia memenuhi kriteria tabel yang normal. Oke, kita kembali ke slide 15. Nah, bagaimana caranya proses pemecahan sebuah tabel atau bagaimana dihasilkan tabel-tabel dari sebuah tabel universal? Yang pertama, poin yang pertama kita lihat bahwa
pemecahan tabelnya atau normal dekomposisi itu mempertimbangkan ketergantungan fungsional, jadi KF. Nah, jadi langkah pertama untuk melakukan normalisasi adalah mengidentifikasi KF dari sebuah tabel. Nah, kemudian setiap satu KF itu akan menghasilkan sebuah tabel baru. Nah, kalau bisa lihat dari poin 2, nah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang kriteria dari tabel yang normal. Nah, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana caranya mendekomposisi sebuah tabel, nah sekarang kita lihat setelah nanti didekomposisi, kita harus mengetahui apakah hasil dekomposisinya itu dia sudah normal tabelnya atau belum normal. Nah, kita lihatnya dari kriteria dari tabel normal itu sendiri. Kriteria yang pertama adalah lossless joint decomposition. Nah, kriteria ini seperti apa? Jadi, tabel yang dikatakan memenuhi kriteria lossless joint decomposition apabila penggabungan tabel hasil dekomposisi sama dengan tabel universalnya. Nah, ini maksudnya apabila ada sebuah tabel, misalnya tadi tabel universal A, kemudian didekomposisi menghasilkan misalnya 2 tabel. Nah, apabila kedua tabel tadi hasil dekomposisinya itu digabung kembali, dia harus menghasilkan tabel yang sama dengan tabel universalnya. Nah, ketika memenuhi kriteria yang pertama ini, maka bisa dikatakan bahwa tabel hasil dekomposisi itu sudah memenuhi kriteria lossless joint decomposition. Nah, dekomposisi yang benar disebut dengan lossless joint decomposition. Jadi, dikatakan bahwa dekomposisinya aman pada saat tabel dipecah menjadi tabel universal dipecah menjadi 2. Pada saat memenuhi kriteria yang poin pertama, maka bisa dikatakan bahwa dekomposisinya aman dan tabelnya memenuhi normal kriteria lossless joint decomposition. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini pada slide ke-17. Di situ saya tampilkan sebuah tabel universal, misalnya saya kasih nama tabel ABC dengan 4 buah record. Jadi ada atribut A, B, C, record yang pertama data untuk A itu A1, kedua A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, ini misalnya setelah dianalisa ditentukan bahwa KF-nya ada 2. KF-nya itu adalah nilai A menentukan B dan B menentukan nilai C, atau A mempengaruhi nilai B dan B mempengaruhi nilai C. Nah, kalau dilihat dari kriteria tabel normal, maka tabel universal ini adalah bukan tabel normal, makanya harus didekomposisi. Nah, hasil dekomposisinya ini dia mengikuti dari KF-nya. Jadi KF-nya ada 2, berarti kita bisa katakan bahwa bisa didekomposisi menjadi 2 tabel. Nah, 2 tabel itu apa? Jadi KF yang pertama ada atribut A dan B, maka pemecahan tabelnya ada tabel AB, saya kasih nama tabel AB, dia isinya adalah atribut A dan atribut B. Jadi dari tabel universal, atribut A dan B-nya itu diambil kemudian dijadikan satu tabel yang namanya tabel AB. Kemudian ada KF yang kedua, itu adalah tabel KF-nya adalah BC atau B mempengaruhi nilai C. Nah, ini KF kedua, kemudian jadi satu tabel seperti ini, tabel BC, kemudian diambil nilai dari BC itu sendiri. Jadi B-nya 100, 200, 300, 200, kemudian ada nilai C. Nah, jadi hasil dekomposisi dari tabel normal ini adalah ada tabel AB dan ada tabel BC. Nah, sekarang kita mau lihat apakah ini merupakan dekomposisi yang aman atau apakah memang tabel universal ini bisa dipecah menjadi tabel AB dan tabel BC. Nah, bisa dilihat, kita buktikan apakah dia dekomposisinya aman atau memang ya bisa didekomposisi jadi 2 tabel.
Nah, tadi syaratnya untuk menentukan apakah dekomposisinya aman, ya dengan melihat apakah hasil dekomposisi itu kalau digabung kembali bisa menjadi tabel semula atau tabel universal. Nah, cara menggabungnya seperti ini. Jadi tadi kita ambil tabel AB, kemudian ada tabel BC, nah kita gabungkan jadi A, B. Jadi yang record pertama kita lihat A1, 100, yang B, kemudian kita lihat ke tabel BC yang nilai B-nya 100, itu ada di baris pertama juga, jadi C1. Maka baris pertama ini menjadi gabungan di tabel universal, jadi A1, 100, C1. Nah, ini jadinya di penggabungan yang baris pertama pada tabel AB dan baris pertama pada tabel BC menjadi baris pertama. Nah, kemudian pada baris kedua pada tabel AB, di sini kita lihat bahwa nilai B-nya itu 200, maka dilihat pemetaannya pada tabel BC yang memiliki nilai B 200. Jadi bisa dilihat bahwa baris kedua pada tabel BC itu nilainya 200, maka diambil data tersebut A2, B-nya 200, kemudian C-nya C2. Maka penggabungannya itu dilihat pada baris kedua. Kemudian penggabungan lain yang mungkin itu pada baris kedua tabel AB dengan baris keempat pada tabel BC, di mana nilai B-nya sama. Jadi penggabungannya A2, 200, kemudian nilai C-nya C4, itu menjadi baris ketiga. Kemudian kita ambil lagi baris ketiga, A3, 300, kemudian dicari lagi yang B-nya 300 pada tabel BC itu pada baris ketiga. Jadi menjadi C3. Nah, ini menjadi baris keempat pada tabel gabungan. Kemudian kita ambil baris keempat pada tabel AB. Kemudian kita lihat yang nilai B-nya pada tabel BC itu ada 2, ada pada baris kedua dan baris keempat. Maka pada baris kedua itu menjadi baris kelima pada tabel universal, dan baris keempat pada tabel BC menjadi baris ke-6 pada tabel universal. Nah, setelah digabungkan, kemudian dibandingkan. Nah, tadi penggabungan kembali dari tabel hasil dekomposisi itu dibandingkan dengan tabel universalnya. Kalau hasilnya sama, maka bisa dikatakan bahwa dekomposisinya aman. Tetapi kalau sebaliknya, artinya dekomposisinya tidak aman dan tabelnya itu tidak bisa dikatakan sebagai tabel yang normal. Nah, setelah kita bandingkan pada slide ke-20, kita bisa lihat bahwa tabel yang pertama atau tabel awalnya dia hanya terdiri dari 4 baris. Nah, sedangkan setelah dilakukan dekomposisi, kemudian digabungkan kembali tabelnya, hasil dari dekomposisinya malah menjadi 6 tabel. Hal ini bisa dilihat bahwa tabel universal awal tidak sama dengan tabel universal setelah tabel hasil dekomposisi digabungkan kembali. Nah, kalau begini artinya bahwa dekomposisinya tidak aman atau dikatakan lossy joint decomposition, yang artinya tabel AB dan tabel BC bukan tabel yang normal. Seperti itu. Nah, di sini saya berikan contoh lain lagi. Jadi misalnya ada tabel universal tabel ABC, itu sama dengan tabel tadi, tetapi di sini ada sedikit perubahan data, di mana nilai C pada baris keempat itu saya ganti menjadi C2 atau bukan lagi C4. Nah, ini dilakukan normalisasi, dilakukan dekomposisi. Nilai KF-nya sama, kemudian dikomposisi, maka hasilnya seperti pada sisi sebelah kanan slide 21. Jadi ada tabel AB pada saat didekomposisi, jadi pakai KF yang pertama AB, ada A1, A2, A3, A4, kemudian ada nilai B-nya 100, 200, 300, 200. Kemudian KF yang kedua dibuatkan sebuah tabel, namanya tabel BC. Nah, di situ bisa dilihat kenapa pada tabel BC jumlah barisnya hanya 3. Jadi bisa dilihat di tabel universalnya.
BC di sini, tabel universal pada slide ke-21. Jadi kita bisa lihat bahwa baris pertama 100C1 dimasukkan ke tabel BC, kemudian baris kedua 200C2, kemudian baris ketiga 300C3, kemudian baris keempat 200C2. Nah, ini karena nilainya sama dengan baris kedua, jadi tidak perlu dituliskan lagi. Artinya bahwa KF pada poin kedua ini menghasilkan tabel BC seperti dengan terlihat pada sisi sebelah kanan ini slide. Nah, kemudian hasil dari dekomposisi tadi kita mau buktikan lagi apakah hasilnya aman atau tidak dekomposisinya, maka dilakukan penggabungan kembali tabel. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, jadi kita gabungkan tabelnya, tabel menjadi tabel universal kembali. Kita lihat baris pertama pada slide 23, baris pertama tabel AB, kemudian digabungkan dengan baris pertama tabel BC karena nilai B-nya sama. Jadi A1 100C1 itu jadi baris pertama, kemudian baris kedua digabung dengan baris kedua tabel BC menjadi baris kedua pada tabel universal. Kemudian baris ketiga pada tabel BC kita cari yang B-nya sama, berarti pada baris ketiga tabel BC berarti menjadi A3 300C3. Kemudian baris keempat pada tabel AB A4 200, dicari yang B-nya 200, itu pada baris kedua tabel BC, berarti penggabungannya menjadi A4 200C2. Nah, kemudian kita bandingkan apakah tabel hasil penggabungan sama dengan tabel universal di awal. Nah, ternyata tabel universalnya di awal sama dengan tabel hasil penggabungan. Nah, ini dikatakan bahwa proses dekomposisinya merupakan dekomposisi yang aman atau lossless joint decomposition, yang artinya tabel AB dan tabel BC merupakan tabel yang normal, yang berarti bahwa tabel universal yang kita punya yang sebelumnya tidak normal itu bisa dipecah menjadi dua tabel, di mana tabel tersebut sudah dikatakan bahwa tabel yang normal.